Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel para pencari jalan keluar, sahabat pijar dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap yakin, selalu ada jalan keluar, dan kita selalu menelusuri hal-hal yang terjadi dalam setiap individu, setiap komunitas, setiap masalah-masalah yang pernah dihadapi rekan saudara-saudara kita yang pernah melewatinya dengan sangat-sangat mudah, sehingga kita bisa mengambil hikmah daripada pengalaman mereka. Dan mudah-mudahan ketika masalah itu terjadi terhadap hidup kita, bisa jadi menjadi sebuah pencerahan, pendekatan mencari jalan keluar. Atau kalaupun tidak bisa disamakan kasusnya dengan masalah-masalah yang kita hadapi, kita akan selalu mencari jalan keluar, mencari perbandingan-perbandingan, karena yakinilah bahwa kita akan mampu menghadapi segala macam masalah ketika kita selalu meyakini bahwasanya Allah hadir dan selalu memberi jalan keluar kepada apa-apa yang menjadi masalah kita. Sahabat pijar yang saya banggakan, dinukil dari kitab Lahtahjan karangan Dr. Aid Al-Qarni di halaman 31 ada judul sesingkat namun sangat mendalam pemahamannya. Judulnya, hadapi hidup ini apa adanya. Kondisi dunia ini penuh kenikmatan, banyak pilihan, penuh rupa dan banyak warna. Semua itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Dan Anda adalah bagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Pastikan penuh warna dalam setiap dinamika kehidupan kita, penuh warna-warni. Tapi dipastikan bahwasanya kita bagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Anda tidak akan pernah menjumpai seorang ayah, istri, kawan, sahabat, tempat tinggal, atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan. Hampir di semua titik itu selalu ada hal yang menyulitkan. Tidak akan elak kalau kita sedang dalam posisi makhluk hidup, makhluk sosial, yang selalu akan berdekatan dengan hal-hal yang menyulitkan. Bahkan kadangkala justru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak Anda sukai. Maka dari itu, padamkanlah panasnya keburukan pada setiap hal itu dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau Anda mau selamat dengan adil dan bijaksana. Pasalnya, betapapun setiap luka pasti ada harganya. Ingat, pasalnya, betapapun setiap luka pasti ada harganya. Sahabat pijar yang saya muliakan, Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang saling berlawanan, dua jenis yang saling bertolak belakang, dua kubu yang saling berseberangan, dan dua pendapat yang saling bertentangan, yakni yang baik dengan yang buruk, kebaikan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan semua yang berkaitan dengannya, seorang yang alim dan seorang yang belajar. Begitu hadis berkata. Sahabat pijar yang selalu termotivasi dengan adanya jalan keluar, maka jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada.
Jangan larut dalam khayalan dan jangan pernah menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kendalikan jiwa Anda untuk dapat menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun, tidak mungkin semua teman tulus kepada Anda dan semua perkara sempurna di mata Anda. Sebab ketulusan dan kesempurnaan itu ciri dan sifat kehidupan dunia. Bahkan istri Anda pun tak akan pernah sempurna di mata Anda. Maka kata hadis, janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah atau istrinya. Sebab jika dia tidak suka pada salah satu kebiasaannya, maka dia bisa menerima kebiasaannya yang lain. Hadis adalah seyogianya bila kita merapatkan barisan, menyatukan langkah, saling memaafkan dan berdamai kembali, mengambil hal-hal yang mudah kita lakukan, meninggalkan hal-hal yang menyulitkan, menutup mata dari beberapa hal untuk saat-saat tertentu, meluruskan langkah dan mengesampingkan berbagai hal yang mengganggu. Mari kita coba menelusuri kisah-kisah dari sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang kita sebar untuk mencari data, mencari pengalaman-pengalaman yang beredar, yang terjadi dalam masyarakat kita. Ada satu contoh, ada seorang ibu mempunyai suami yang pada dasarnya mempunyai perangai yang kasar bicaranya. Memang dari keluarga itu biasa menggunakan intonasi-intonasi keras ketika mereka berbicara. Tapi pada dasarnya suaminya bertanggung jawab. Tapi yang sering tidak bisa dimaklumi, sifat temperamental suami ini terkadang sering melukai hatinya. Terkadang ibu ini melakukan segala macam cara untuk melunakkan hati sang suami. Dia lakukan apa saja, dia membantu apa saja dalam rumah tangga supaya bisa memudahkan atau meringankan pundak suaminya dalam bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dibarengi dengan kerjaan menjahit, dibarengi juga kadang ikut ke ladang, ke sawah. Lebih dari itu pun sering dia lakukan. Namun sifat temperamental ini tetap tidak berubah. Sama-sama capek kerja, sama-sama waktunya habis hanya untuk bekerja demi beberapa orang anaknya yang sedang semuanya sekolah tinggi yang butuh biaya banyak, dan mereka memaklumi sama-sama bahwasanya mereka tidak lagi bermain-main. Mereka harus persiapkan segalanya dengan apa ada yang mereka punya. Mereka punya sawah, ya mereka kerjakan sawahnya. Sang ibu mempunyai keterampilan menjahit, ya dia kerjakan jahitannya. Dan sang bapak juga memiliki keterampilan lain di bidang pertukangan, maka beliau pun terkadang ambil jasa tukangnya. Waktu berlalu, waktu berganti, itulah yang mereka habiskan hari-hari. Secara tanggung jawab, sang bapak mempunyai tanggung jawab yang penuh dan sang ibu juga membantu tanggung jawab itu, sehingga secara ekonomi bertahap mereka mampu untuk menanggulangi ini. Cuman seiring dengan perilaku ini, yang tidak bisa dielakkan adalah sifat, cara berkomunikasi, cara menyampaikan informasi antara suami istri ini yang sering menjadikan tambahan beban dalam pikiran sang istri. Suami walaupun sudah dibantu selalu juga ngomong kasar, selalu ngomong yang tidak bisa diterima dengan hati yang bagaimanalah. Ada kata-kata yang selalu tidak pas, nadanya tinggi, kasar. Namun sebenarnya sang suami tidak bermaksud untuk itu. Cuman entah bagaimana, memang inilah karakter.
Dan ini banyak terjadi di dalam masyarakat, dan ibu ini mengeluh hal itu. Walaupun kita bisa maklum, walaupun ibu itu sudah bisa maklum, namun hati seorang perempuan terkadang ya suka menjerit. Saya sudah membantu mati-matian, kadang bukan ucapan terima kasih, malah kadang-kadang bentakan. Walaupun hanya sekedar meminta sesuatu, yang ada bentakan. Dan ada sifat yang lain dari suaminya. Ini bukan berarti kita menggibah, saya tidak sebut nama ibu itu atau suaminya, tapi ini menjadi suatu kajian kita, suatu perbendaraan pengalaman dari seorang ibu yang bercerita kepada kami, tim Sahabat Pijar, untuk bisa menjadikan referensi cara menghadapi ketika kita juga mempunyai hal permasalahan yang sama. Sahabat Pijar, suaminya punya kebiasaan setelah malam bukannya capek tidur tapi ke warung, meninggalkan istri di sana. Memang hanya minum kopi atau main main dadu yang tidak berjudi, hanya sekedar ngumpul-ngumpul menghilangkan stres, kecapean, dan itu. Tapi sebetulnya keinginan istri tidak sedemikian. Ini Pak, karena kita sudah mulai, anak-anak kita udah berangkat dewasa, udah pada mau tamat SMA, tambahlah perangainya untuk bisa ibadah kepada Allah. Karena sang istri memang rajin ini. Inilah, kalau alhamdulillah kalau kita mempunyai istri yang sudah punya kemampuan, punya keimanan yang sangat baik, maka sifat mengabdinya kepada suami itu ditunjukkan. Dia tidak memberontak dalam kata-kata verbal, tapi hatinya nelangsa. Dia orang baik, orang yang ibadahnya bagus, tapi menghadapi suaminya yang memang tanggung jawab, tapi cara komunikasinya tidak baik, dan cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari sangat-sangat tidak idaman bagi dia. Karena apa? Malam hari waktunya istirahat, berkumpul dengan anak-anak, malah dia keluar dan pulang sampai jam 12 malam, walaupun tidak ngapa-ngapain di sana, tapi menghabiskan waktu malam itu hanya untuk nongkrong-nongkrong di sana, merokok dan sebagainya. Padahal sang istri melarang beliau merokok. Merokok dilarang, tidak bisa. Keluar malam tidak bisa dilarang, ngopi tidak bisa dilarang. Bahkan sekarang punya kata beliau, setelah itu punya hobi baru, bergaul dengan seseorang yang indikasinya punya kepahaman kebatinan. Ini sang suami mulai bergaul dengan beliau, kesana kemari cerita tentang ilmu kebatinan, yang sebetulnya sang istri tahu ini sebetulnya daripada pedoman tauhid, karena suaminya bukan makin rajin ibadah, tapi makin senang ngerumpi sampai jam 2 malam, ditambah waktunya lagi hanya untuk ngerumpi-ngerumpi tentang cerita seperti itu, yang tidak larinya ke rajin ibadah. Artinya ketika seseorang itu sebetulnya tidak mampu mengendalikan dirinya, bahkan dia tidak tahu sebetulnya harus mengapain, kalau dia paham bahwasanya orang itu hidup harus apa adanya, seharusnya tidak bereksplorasi seperti itu. Dia harus di rumah, dia harus coba dengarkan istrinya, anak-anaknya, evaluasi bagaimana anak-anaknya belajar segala macam. Itu cukup waktu untuk bisa itu. Itu yang ada di rumah. Itulah sebetulnya yang harus dievaluasi. Tapi ini tidak, seolah-olah tanggung jawab di rumah itu istri. Anak-anak sekolah itu istri. Tapi karena istri seorang yang punya kepribadian, ketaatan kepada suami, dia hanya bisa mengeluh dan pasrah, tapi dia tidak lupa ada doa yang selalu diselipkan dalam sholatnya, dalam ibadahnya, bahwa ya Allah, sadarkan suamiku, kembalikan pribadinya menjadi seorang yang ahli ibadah, sehingga suamiku punya ilmu, punya pengetahuan bagaimana sebetulnya menampilkan sebuah suasana rumah tangga sesuai dengan ajaran agama.
Dia tidak butuh kekayaan, dia tidak butuh yang berlebih, dia hidup apa adanya, tapi paling tidak suaminya itu bisa menjadikan contoh dan menenangkan hati, membahagiakan hati, tidak keluyuran, tidak melepaskan kecapeannya mungkin kerja atau depresinya, memikirkan segala macam yang harus pakai otot dia mencari uangnya dengan keluar malam, dan pikirannya hanya sekarang ini mendengarkan kajian-kajian dari orang yang notabene tidak mengarahkan kepada ahli ibadah. Sahabat pijar yang berbahagia, sang ibu ketika beliau menceritakan hal ini kepada kami, nampak ada sembab di matanya, ada tetesan air mata, menunjukkan bagaimana beliau sangat mengalami peristiwa ini, getir, pahit, dan sebagainya. Tapi saya lihat air matanya air mata keharuan. Bahkan saya bisa bilang ini air mata kebahagiaan, karena pada saat beliau bercerita ini kepada kami, sebenarnya masalah yang dihadapi itu sudah dia lewati. Ketika dia melihat suaminya berbaring di tempat tidur pada malam hari, dia sempat menarik napas dan melihat betapa letihnya sang suami. Dia ingat ketika dulu waktu pertama sekali punya anak satu, kondisi fisiknya masih seperti kokoh kuat, namun sekarang dia lihat betapa lelahnya, tubuh itu sudah lelah. Nampak guratan-guratan tangannya yang kasar, dan nampak giginya yang sudah terlihat tanggal, dengan dengkuran yang sepertinya ketarik karena napasnya mungkin sudah terbaur oleh asap-asap rokok yang selalu diisapnya karena tidak bisa dilarang. Itu diakui sebagai suatu tempat pelarian kelelahan, dan sang istri itu sudah tidak lagi memikirkannya. Dia abaikan itu semua, biarlah itu berlalu, biarlah itu berjalan, dan tidak bisa dilarang. Yang penting dia tidak menghardikku, yang penting dia tidak lagi memakiku, yang penting dia bisa pulang ke rumah, tidak menghabiskan waktu malamnya di luaran sana. Dan ini hari dia melihat suaminya mendengkur pulas, tapi terlihat banyak perubahan-perubahan di fisiknya. Apalagi 1 bulan kemarin matanya pun yang sebelah sempat terkena serpihan besi, sehingga beliau mungkin di titik itu mulai ada perubahan-perubahan karakter. Di mata sebelahnya yang sudah tidak melihat dengan sempurna, itu mungkin jadi titik balik seorang lelaki yang temperamental sekarang ini menjadi seorang lelaki yang sepertinya tidak terlalu, atau mungkin mulai diijabahnya doa-doa sang istri yang selama ini didengungkannya, disampaikannya ketika sholat, terisak-isak dia mohon kepada Allah. Dan hari berlalu berganti hari, seiring anak-anak sudah mulai menikah, sudah tamat menikah, dimulai dengan punya anak cucu, hidup keluarga ini sepertinya semakin dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sudah mampu bekerja dengan sendirinya, dan hari ini ketika sang suami mau melangkahkan kakinya ke masjid, disitulah betapa bergembiranya, betapa menjeritnya hati sang istri dengan kebahagiaan yang penuh sukacita. Karena inilah awal kebalikan daripada kesabaran yang dia pertontonkan kepada sang suami. Kesabaran seorang istri yang tidak pernah menyerah dengan doa-doa, walaupun begitu lama bertahun-tahun tidak dikabulkan Allah. Tapi ternyata hari ini suaminya berjalan ke masjid, dia mulai sholat,
Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika dulu gigi-giginya masih utuh, ketika dulu matanya masih dua-duanya melihat dengan terang, jangankan untuk membaca Al-Quran, untuk memegang saja cara belajar Al-Quran, karena memang beliau tidak bisa membaca Al-Quran pada awalnya, itu tidak dilakukan. Dulu ketika semua mata masih sehat, pandangan masih kuat, gigi pun masih utuh sehingga masih mudah melafalkan huruf-huruf hijaiyah, sangat anti sekali sang suami untuk belajar itu. Tapi hari ini ketika itu sudah berubah, ketika giginya sudah banyak tanggal bahkan ompong, dan matanya tidak terang lagi harus pakai kacamata, alhamdulillah dia mau belajar membaca Iqra, dia mau belajar alif-alif, mau belajar huruf hijaiyah, sehingga dia dengan senang hati, bahkan hatinya tertaut sekarang kepada masjid. Dia mampu belajar sholat, dia mampu belajar yang lain-lain, sehingga dia sekarang mampu juga mengumandangkan azan di masjid. Apakah lagi yang harus disyukuri selain sukacita kepada Allah? Bersyukur alhamdulillah ketika ini berbalik 360 derajat. Bahkan sekarang dia senang dengan membaca Al-Quran juz amma, dan dia mampu bercerita kepada orang lain bahwasanya saya sekarang tidak lagi buta huruf Arab, saya sekarang tidak buta lagi membaca Al-Quran, dan saya senang. Bahkan saya merasa ketinggalan kalau saya tidak mengerjakannya satu hari saja untuk belajar membaca Al-Quran. Dan itu bangga sekali sang suami bercerita kepada istrinya. Tidak ada kalimat yang lain kecuali syukur kepada Allah bahwasannya penantian yang amat panjang, kesabaran yang amat panjang, dan menerima semuanya apa adanya, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, tidak membanding-bandingkan dengan siapa saja yang sudah terlanjur baik duluan, tapi kita terima apa adanya suami kita terima apa adanya yang kita miliki, dan kita nikmati apa adanya pendamping hidup kita. Tapi yang paling penting adalah tidak pernah berputus harapan kepada keajaiban Allah, tidak pernah putus harapan kepada nikmat Allah, kepada ridha Allah untuk mengerubah hati orang. Dialah yang mampu membolak-balikkan hati orang. Sesungguhnya Allah lah yang mampu membuat orang berubah. Ya muqallibal qulub, Allah yang mampu membolak-balikkan hati orang. Dan hari ini bukan karena ikhtiar saja, bukan karena ikhtiar seseorang itu, bukan hanya ikhtiar seorang suami, kemauan, niat, segala macam seorang suami merubah dirinya, tapi ada hal yang lain yang perlu kita simak dari pelajaran ini adalah bagaimana pengaruh doa seorang istri. Ada doa orang lain yang bekerja dalam merubah karakter orang. Gunung pun bisa Allah rubah, apalagi hati seseorang. Makanya apa yang ada kita punya sekarang jangan pernah sesali, tapi nikmati dan cari rahasia bagaimana mengolah yang sudah ada ini untuk menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa, sebagaimana ibu ini sekarang merasakannya. Dia sangat berbangga sekali perubahan yang terjadi, merubah dirinya dan keluarganya, merubah seorang suami. Walaupun sekarang giginya tanggal, ompong, tidak bisa makan daging seperti dulu, matanya tidak bisa melihat seperti dulu, tapi hatinya sudah melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang harus dia tunduk patuh. Dan ketika seseorang sudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan juga mampu membahagiakan keluarganya sesuai dengan jalan agama. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi adalah keajaiban doa, kekuatan doa. Jangan pernah Anda sepelekan. Karena doa itu selalu Allah ijabah, tapi Allah tahu kapan waktunya dia ijabah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita bukan jadi suaminya, kita mungkin di posisi kebalikan atau istrinya,
maka terapkan itu juga. Karena doa tidak memandang laki-laki atau suami, tidak memandang istri atau perempuan, tapi kita semuanya berhak untuk berdoa, dan kita berikhtiar dengan tidak menyalahkan apa yang ada, tapi hiduplah dengan apa yang ada. Dan jangan lupa, bukan hanya proses ikhtiar, tapi proses doa, bukan hanya doa bagi diri kita sendiri, tapi doa orang lain kepada kita selalu juga bisa merubah diri kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.